lebih semangat lagi untuk hobi menanam. Aku kok karu-karuan yo ngomong ya. Kok rasi oke kosakata sing di bulan baleni. Sekarang ngomong lali fokus. Halo Lur, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin. Selamat datang di channel Kebun Raya. Yeay. Sebelum kita membahas, sebelum kita sharing-sharing, jangan lupa sedulur semua untuk subscribe channel kami, like video-video kami, dan komen juga saran-saran, masukan-masukan untuk kami. Ditunggu ya. Nah, kalau sedulur semua pernah menonton video Vertical Garden, saya pernah membahas manfaat-manfaat apa aja sih kalau kita punya hobi menanam. Kali ini saya nggak cuma membahas manfaatnya, tapi juga mengajak sedulur semua untuk melihat secara fisik, mempertontonkan melalui video ini tanaman-tanamannya. Nah, yang dibahas di video kali ini adalah beberapa jenis tanaman yang bisa ditanam di dalam ruangan atau biasa disebut dengan tanaman indoor. Tentunya kalau kita browsing ya, kita cari artikel apa saja sih tanaman-tanaman yang cocok di dalam ruangan, pasti akan muncul banyak banget. Sarannya banyak banget. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa saja. Saya akan membahas beberapa saja. Gak usah yang jenisnya terlalu banyak, tapi yang jelas itu yang gampang didapat di pasaran. Jadi kalau misalkan sedulur pengen pas nonton video ini terus pengen beli dong untuk menghias di meja kantor atau menghias di sudut ruangan gitu. Tinggal, belinya di sana pasti ada, itu pasti ada karena gampang banget dicarinya, oke? Mengulas sedikit tentang manfaat tanaman di dalam ruangan atau tanaman indoor, banyak penelitian yang sudah membahasnya ya, sedulur semua. Jadi selain untuk mempercantik sudut-sudut ruangan, ternyata banyak juga yang membuktikan bahwa ada manfaat-manfaat lain. Dan kali ini saya cuma bahas 4 poin aja. Yang pertama tentu sudah kita ketahui, sudah banyak yang sudah merasakan juga, tanaman di dalam ruangan itu dapat memperbaiki kualitas udara. Jadi senyawa yang ada di tanaman ini dapat melawan polutan. Jadi bikin udara tuh jadi lebih bersih. Apalagi kalau penghuni rumahnya itu ada yang perokok mungkin ya. Jadi tanaman-tanaman itu bisa untuk meskipun ya namanya perokok tetap berbahaya ya, tapi bisa melawan polutan-polutan itu. Jadi udaranya bisa lebih segar, lebih bersih, aman untuk bernafas. Dan yang kedua itu baik untuk kesehatan mental. Wow, nggak ada hubungannya, tapi kok bisa ternyata bermanfaat. Jadi ternyata pada saat kita melihat tanaman itu, apalagi tanamannya subur-subur, hijau-hijau, rimbun-rimbun, itu ternyata bisa bikin pikiran kita itu melupakan hal-hal yang nggak enak. Jadi pasti kita pernah kan mengalami hal-hal yang misalkan suntuk, bosen, atau stres mungkin, kerjaan banyak, deadline segala macam. Nah, dengan melihat hijau-hijauan, tumbuhan-tumbuhan bisa membuat pikiran kita jadi segar kembali. Kalau buat mental aja sudah bagus, secara kualitas udara sudah bagus, buat mental bagus, otomatis baik juga untuk kesehatan kekebalan tubuh. Jadi kalau kita pikirannya itu positif, tubuh kita tuh juga akan positif juga. Dalam artian secara fisik kita juga akan merasa seger, sehat, produktif gitu. Jadi imunitas tubuh kita kalau kita happy itu akan meningkat juga. Jadi penyakit-penyakit yang sekarang ini makin banyak ya, virus-virus makin banyak itu terhindar dari itu semua. Oke, yang ketiga itu yang keempat. Jadi kalau tubuh kita imunitasnya sudah bagus, tubuh kita sudah sehat, mental kita sudah positif, berpikiran positif, pasti akan jadi bugar gitu. Jadi produktivitas tubuh kita tuh akan lebih semangat lagi. Jadi ternyata dalam hal merawat tanaman itu bisa membuat pikiran-pikiran kita tuh lebih fokus. Jadi kalau mikirin kerjaan atau apa, pikirannya udah tenang, positif ya, itu akan lebih fresh gitu dalam melakukan hal-hal pekerjaan itu tadi yang tadinya bosan melakukan hal itu tiba-tiba langsung yuk semangat. Kalau ibu-ibu di rumah, kalau buat emak-emak itu ya bersih-bersih lah ya biasanya yang bikin, atau nyetrika lah ya. Kalau kita healing sebentar lihat tanduran, tiba-tiba langsung di charge full gitu lah istilahnya ya. Wah, dari 4 poin manfaat tadi udah benar-benar luar biasa ya manfaatnya. Yuk sedulur semua mulai hiasi ruangan-ruangan kalian dengan tanaman-tanaman hijau biar merasakan manfaat itu tadi. Tapi jangan lupa juga untuk merawatnya. Sebelum lanjut lagi, saya juga nggak akan bosan-bosan untuk ngingatin sedulur semua untuk support kami
subscribe channel kami, like video-video kami, dan komen video-video kami. Nah, sekarang pasti timbul pertanyaan kan sedulur semua, tanaman-tanaman apa aja sih yang bisa diletakkan di dalam ruangan? Jenis tanaman indoor yang pertama yaitu Monstera deliciosa. Monstera deliciosa ini bisa ditaruh di dalam ruangan karena memang lebih bagusnya itu dapat cahaya tapi tidak secara langsung. Dan kalau di dalam ruangan itu bagusnya di pinggir jendela, dekat dengan jendela ya, biar kena sinar matahari tapi tetap tersaring sama kaca jendela. Nah, untuk perawatannya itu disiramnya tidak terlalu sering. Kalau kita pertama kali beli, terus kita pindahkan ke pot, itu biasanya kan disiram dulu biar apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh atus gitu, biar atus nggak ada yang netes-netes lagi kan. Terus ditaruh di dalam ruangan. Nah, untuk penyiraman berikutnya kita bisa cek, diakalinya dicek media tanamnya apakah sudah kering apa belum. Kalau belum kering jangan disiram dulu begitu. Tapi kalau misalkan misalkan nggak sempat ngecek medianya, kita bisa pakai aturan disiramnya seminggu sekali. Dan itu pun tergantung medianya. Kan ada media yang drainasenya itu cepet gitu, maksudnya dicampur perlet atau dicampur sekar bakar, jadi airnya tuh cepat kering. Ada juga media tanam yang gampang menyerap air, jadi media tanamnya awet, basahnya tuh awet. Jadi kita tergantung media tanamnya udah kering apa belum, begitu ya. Dan untuk harganya itu untuk yang paling murahnya itu sekitar 50 ribuan. Kalau di toko kebun raya biasanya itu yang tumbuh 1, 2, 3 daun lah. Tapi sudah subur, sudah keluar akar semua, itu 50 ribu. Nah, untuk up-nya itu bisa sampai jutaan. Tapi kalau yang harga yang murah-murahnya itu 50 ribu itu sangat terjangkau dan mudah didapatnya. Dan kemudian untuk tanaman yang kedua yaitu sangat populer ya di kalangan sedulur yang hobi menanam, tanaman di dalam ruangan jangan lupa dengan Sansevieria. Itu sudah banyak yang mengenal Sansevieria ini sebagai tanaman yang memproduksi oksigen itu banyak, lebih gitu. Dia selain mengeluarkan oksigen yang berlebih, bisa untuk membersihkan udara juga karena bisa menyerap gas-gas yang kurang baik seperti karbon monoksida dan lain dan gas-gas yang untuk perokok-perokok itulah. Jadi kalau misalkan lingkungannya banyak perokok atau di ruangan rokok gitu, bagus banget kalau dikasih di dalam ruangannya itu tanaman Sansevieria. Sansevieria yang panjang-panjang seperti kita sebut lidah mertua atau apapun lah jenis Sansevieria itu bisa, atau Sansevieria mini yang bisa ditaruh di meja itu juga bagus juga. Untuk harganya itu kalau di toko kebun raya jualnya sekitar 10 ribu yang paling murah. Terus kita bisa sampai ada yang 40 ribu, 50 ribu, itu jenis yang moonshine. Dan ada yang mini juga tapi udah rimbun gitu juga bisa sampai 50 ribu. Untuk perawatannya hampir sama juga dengan Monstera tadi. Dia butuh pencahayaan yang cukup juga. Tapi kalau yang Monstera kan tidak bisa terkena matahari langsung karena daunnya bisa kering. Kalau yang Sansevieria misalkan kalau di ruangan kantor, misalkan di bank-bank gitu kan, kena jendela tapi agak lumayan jauh ya, misalkan ditaruh meja gitu. Nah itu bisa diakali dengan seminggu sekali kita jemur tanamannya di luar. Beberapa jam, 1 jam, 2 jam di pagi hari biar dia bisa dapat sinar mataharinya itu. Nanti kita masukin lagi di dalam ruangan. Begitu. Dan untuk penyiramannya sama juga. Tunggu medianya kering baru kita disiramin lagi atau kita nyiramnya seminggu sekali aja. Cukup simple. Pokoknya tanaman-tanaman indoor ini perawatannya simpel-simpel aja. Yang kita bahas itu yang simpel-simpel aja, yang nggak over perawatan gitu. Jadi kita kalau misalkan lagi keluar kota atau lagi jalan-jalan seharian kemana, nggak ngelihat tanduran sehari aja terus khawatir, nggak seperti itu. Ini tanduran yang awet-awet, wantek-wantek pokoknya. Dan yang ketiga, itu juga banyak kita temui di kantor-kantor ya, terutama di bank. Saudara semua pasti udah pernah ke bank. Ini kalau di bank itu biasanya pasti ada tanaman palem. Itu bisa palem kuning, palem komodor, dan yang kali ini kita bahas itu palem komodor. Itu awet banget. Saya sudah membuktikan dia minim sekali perawatan, sangat minim perawatan. Dan dia diletakkan di dalam ruangan tidak masalah. Kalau yang palem komodor ini misalkan ada daun kering langsung kita potong aja. Karena nanti kalau rontok kan ngotorin ruangan ya. Jadi kalau ada yang kering kita langsung potong. Terus untuk penyiraman juga sama, seminggu sekali saja. Untuk manfaat dari palem komodor ini selain meningkatkan kualitas udara ya, jadi bagus karena melepaskan oksigen juga yang banyak juga seperti Sansevieria, dia juga meningkatkan kelembapan udara. Jadi udara di dalam rumah yang kering dan kurang lembut itu kan bikin kulit juga kurang sehat ya, misalkan di AC itu yang jelas. Nah, si palem komodor ini bisa meningkatkan kelembapan udara dan juga dia
bisa meredakan stres. Untuk harganya, palem komodor ini tinggi mungkin 75 cm sampai 1 meter itu 150 ribuan. Itu yang standar di dalam ruangan, nggak yang tinggi-tinggi banget ya. Karena kalau dalam ruangan kok tinggi banget tuh kayak kurang srek gitu, kurang nyaman dilihatnya kalau tanaman terlalu tinggi di dalam ruangan. Nah, untuk tanaman yang ketiga itu tanaman sejuta umat ya, saya bilangnya gitu karena ini gampang banget, perawatannya gampang banget, harganya murah-murah banget, dan untuk pemula jangan takut. Bagi pemula, awalnya nanam tanaman ini dulu aja. Apa itu? Yaitu sirih-sirihan. Apapun macam-macam sirih-sirihnya. Sirih-sirihan tuh banyak banget macamnya ada. Kalau istilah-istilah kami ya, ada kayak sirih enjoy, manjola, sirih gading, sirih marble, banyaklah pokoknya jenisnya. Tapi itu semua jenisnya bisa ditanam di dalam ruangan, bisa diletakkan di indoor. Dan cara penanamannya itu bisa dengan media tanah dan juga bisa dengan media air. Ini direkomendasikan bagi sedulur semua anak-anak muda nih yang ngekos atau di apartemen yang ruangannya nggak begitu luas. Tidak mungkin ya di dalam ruangan ditaruhin dikasih palem komodor yang harus di pot besar gitu, nggak mungkin kan. Nah, sirih ini salah satu solusinya buat teman-teman yang masih muda atau nggak harus muda lah, sedulur semua yang kerja terus merantau di dalam ruangan ngekos gitu bisa ditaruh sirih-sirihan ini. Sirih-sirihan tadi cara penanamannya tadi udah saya sebutin ya, bisa di tanah, bisa di air juga. Kalau pengen bagus ya di air tuh ditaruh vas-vas bening gitu seperti di belakang saya ini. Ini juga lucu ditaruh di meja-meja ya. Untuk penyiramannya yang di tanah ya, kalau yang di air mah tinggal kita cek aja kalau airnya sudah surut kita tambahin air lagi. Tapi kalau yang ditanam di media tanam, di tanah atau di pot, itu agak lain dari 3 tanaman jenis tadi. Yang tadi nggak suka air, yang ini suka air. Jadi tiap hari harus disiram. Tapi jangan kalau istilahnya becek gitulah ya. Jangan terlalu penuh air gitu. Terus untuk harganya ini juga murah banget. Kisaran harganya bisa ada yang jual dari 5 ribuan. Itu yang kecil-kecil gitu, potongan-potongan kecil tapi yang udah keluar akar juga. Sampai ke hanya paling puluhan ribu aja kalau sirih-sirihan tuh, murah banget dan gampang banget didapat. Yang kelima, tanaman indoor yang kelima yaitu karet kebo. Siapa yang belum tahu karet kebo? Itu nama latinnya Ficus elastica, tapi istilah umumnya karet kebo ini sudah banyak juga yang mengkoleksi tanaman ini. Karena tanaman ini kalau di toko kebun raya biasanya dicari bukan untuk menghias ruangan, tapi untuk pengobatan. Sebagai obat penurun tekanan darah, pencegahan terhadap stroke, mengurangi nyeri sendi, dan juga mengatasi kolesterol tinggi. Ternyata manfaatnya banyak banget ya, sedulur semua. Nah, ini bisa diletakkan di dalam ruangan yang potnya lumayan banyak tanahnya ke bawah. Jadi potnya yang tinggi, atau kalau enggak pot yogap namanya. Itu pot-pot yang meninggi karena karet kebo ini akarnya bersifat memakan tanah. Jadi kalau pada saat tanahnya mulai berkurang kita tinggal tambahin tanah lagi. Tentunya pakai media tanam ya, biar tanahnya bercampur dengan pupuk segala macam, nggak cuma tanah tok gitu. Karena kalau tanah tok juga nggak ada nutrisinya lah ya, kasarannya kan gitu. Sebenarnya dia ditaruh di luar ruangan tuh bisa juga, cuma di dalam ruangan juga nggak masalah begitu. Untuk penyiramannya, dia tipe tanaman yang tidak terlalu suka air juga, seperti 3 tanaman yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, penyiramannya seperti tadi, ngecek medianya, kalau kering baru kita siram. Nah, untuk tanahnya kalau sudah mulai berkurang kita tambahin tanah lagi, tambahin media tanam lagi gitu. Untuk kisaran harga di pasaran karet kebo, itu kalau yang tinggi 100 cm atau 1 meter itu kisaran harga 70.000. Paling murahnya itu sekitar 70 ribuan sampai 100 ribu yang tingginya standar. Tapi kalau yang untuk indoor kan ya bagusnya yang tinggi standar-standar aja, nggak usah yang tinggi-tinggi banget. Itu 70.000 sampai 100 ribuan. Dan yang terakhir yaitu tanaman indoor yang keenam adalah yang ada di depan saya, yaitu bambu hoki. Ini kalau pas lagi Imlek banyak banget yang cari, toko kebun raya juga sedia tanaman ini juga jual. Ini juga bagus banget kalau di dalam ruangan. Kalau boleh sharing nih sama sedulur semua ya, ini saya bawa pulang tanaman ini dari toko. Ini umurnya udah 2 tahun. Dan seperti ini gitu, dia nggak yang cepet banget rimbun, jadi cepet jeleknya, cepet harus dipangkas-pangkas, enggak juga. Dia ini awet seperti ini. Jadi kalau ada yang kuning tinggal kita potek aja. Nah, medianya ada yang pakai media tanah juga. Kalau di dalam indoor dikasih tanah tuh kayak kesannya kotor, karena ini kan pasti ditaruhnya di meja kan.
Jadi kesannya kayak kotor kalau nggak ditumpuk-tumpuk, kasih cover batu atau dikasih cover fiber coco fiber gitu kan. Nah, kalau ini cukup air aja. Tapi ini airnya lumayan boros. Nah, dan untuk airnya nih ya, airnya itu yang air biasa. Kalau teman-teman atau sedulur semua itu tinggalnya di perumahan atau di apartemen atau pokoknya yang airnya pakai PDAM atau airnya itu bukan dari air sumur, jangan dipakai. Mendingan kita siram pakai air mineral aja. Karena pernah ada pengalaman yang dia baru beli, baru 2 hari apa 3 hari, itu udah kuning semua. Pas saya tanya airnya pakai PDAM ternyata. Itu nggak cocok sama tanaman ini. Mungkin kebanyakan kaporit atau apalah untuk membersihkan air yang di PDAM itu ya. Mendingan kita siram pakai air mineral. Nggak banyak kok ini. Tapi ya sering karena dia rakus banget kalau sama air. Dari 6 jenis tanaman, bambu hoki ini yang paling minim perawatan. Dia tidak butuh dipupuk. Dan untuk harganya, bambu hoki yang kecil seperti ini sebenarnya kecil ya, tapi karena rimbun jadi terlihat besar. Yang kecil 25.000 dan yang besar 45.000 aja. Terjangkau banget kan, tidak menguras kantong. Oke, dan ini cocok banget ditaruh di meja. 6 jenis tanaman indoor tadi sudah membuka referensi sedulur semua belum? Untuk memulai menghias ruangan? Semoga sharingnya kali ini bermanfaat bagi sedulur semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa!